Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Anggreni, guru PPL dari Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Di sini ada yang mengetahui apa itu teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisikan cara-cara untuk melakukan sesuatu yang tentunya memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara berurutan sehingga dalam proses melakukan atau membuat sesuatu itu terdapat tujuan yang ingin dicapai. Pada teks prosedur ini juga terdapat tujuan yang dimana tujuan itu untuk memudahkan para pembaca ataupun pendengar dalam mengikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, selain itu juga di dalam teks prosedur terdapat karakteristik yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan kegiatan. Nah, yang kedua ada material atau bahan-bahan yang digunakan di dalam teks prosedur, dan juga ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dimiliki dalam mengikuti proses pembuatan atau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada aturan-aturan yang kita patuhi di dalam isi teks prosedur itu dengan berbagai langkah-langkah yang diterapkan di dalam teks prosedur. Selain itu juga di dalam teks prosedur ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini terdiri dari langkah-langkah yang hanya memiliki langkah-langkah 1-3 langkah-langkah saja. Nah, dan yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini memiliki banyak langkah-langkah yang diikuti. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini memiliki langkah-langkah yang tentunya berkesinambungan dan berurutan secara rinci. Teks prosedur ini tentunya terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang terdapat di dalam teks prosedur. Ya, yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah bagian yang dimana bagian yang menjelaskan di awal paragraf sebagai paragraf pembuka di dalam sebuah tulisannya. Nah, selain itu biasanya bagian ini juga berisi tujuan yang ingin dicapai pada hasil akhirnya nanti. Nah, yang kedua ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat atau melakukan sesuatu yang terdapat di dalam teks prosedur. Biasanya tahapan-tahapan ini berisikan poin-poin yang dimana poin-poin itu merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari teks prosedur. Nah, di sini terlihat bahwa ada contoh dari teks prosedur, yakni cara menghidupkan komputer. Nah, di mana di dalam teks prosedur ini terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, baiklah saya akan menjelaskan yang bagian paragraf mana terdapat pernyataan umum dan bagian mana terdapat tahapan-tahapan. Nah, bagian awal merupakan pernyataan umum. Mengapa? Karena biasanya pernyataan umum itu terletak di bagian awal yang merupakan bagian pembuka yang menjelaskan tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Nah, yang kedua ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini biasanya terdapat di langkah-langkah. Nah, langkah-langkah atau poin-poin dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks prosedur. Menganalisis isi teks prosedur terdapat dua, yakni yang telah saya jelaskan tadi ada pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, di dalam sebuah teks prosedur ada juga yang tidak melampirkan poin-poin di dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya, akan tetapi ia menuliskan hanya paragrafnya saja yang dilampirkan pada tahap-tahap atau proses pembuatan atau langkah-langkah yang dilakukan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari teks prosedur yang berisikan langkah-langkah atau tahap-tahapannya itu menggunakan paragraf-paragraf saja, tidak melampirkan poin-poin dalam setiap tahapan-tahapan yang
merupakan salah satu contohnya yang merupakan contoh teks prosedur kiat berwawancara. Nah, sama saja teks prosedurnya ini, akan tetapi pada tahap-tahapannya itu tidak melampirkan poin-poin, akan tetapi tulisan paragrafnya saja. Jadi ini merupakan salah satu tantangan kita dalam menganalisis atau mengidentifikasi yang mana bagian tahapan-tahapannya, yang mana bagian pernyataan umum. Itulah tadi penjelasan materi kita pada hari ini mengenai teks prosedur, mengenai pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.